ending terhebat, ending termulia, ending yang paling tinggi nilainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jannah yang kenikmatannya tidak bisa kita bayangkan. Allahu Akbar. Saya sering katakan, kalau ada jago menghayal di dunia ini, jadi dia bisa menghayalkan putri duyung di kutub utara, padahal nggak ada, bisa dibayangkan sama dia. Tolong bayangkan putri duyung di kutub utara, gampang, padahal nggak ada, bisa dibayangkan sama dia. Tapi kalau diminta membayangkan jannah, angkat tangan. Tapi puncak kenikmatan jannah itu adalah liqa'a, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bulan yang terindah akan segera meninggalkan kita. Bulan paling istimewa akan menjauhi kita. Bulan yang kebaikannya melaut tanpa tepi akan berpisah dengan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih terus bersemangat menuju puncak penghambaan kita kepada Allah, menuju puncak kesejatian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bolehlah Ramadan berlalu, tapi kebaikan-kebaikannya akan tetap di hati kita, bahkan akan menjadi pegangan bekal kita menghadapi hidup-hidup berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus sadar kita terpilih menjadi hamba Allah yang menuju puncak tadi. Maka kita akan bersabar dalam kecapean kita. Kita akan bertahan dalam keletihan kita. Kita akan tetap tegar dalam peloyoan kita. Karena itulah sifat menuju puncak. Jangan kembali, jangan mundur jemaah sekalian, insyaallah. Apalagi semangatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. Khalilullah Ibrahim punya statement dalam perjalanan hidupnya, dan inilah keindahan hidup. Ibrahim berkata, "Inni, sungguh aku." Jadi menunjukkan keseriusannya, tidak peduli situasi yang dia rasakan. Inni, sungguh aku dhahibun, terus pergi, terus menuju ila Rabbi,
kepada Rabbku, sayahdini, dialah yang akan menunjuki perjalanan hidupku. Perjalanan menuju Allah, jemaah sekalian, itu yang kita katakan perjalanan menuju puncak. Perjalanan menuju Allah, inilah perjalanan yang paling agung, jemaah sekalian bahagia. Fi sabilillah. Jadi yang labelnya fi sabilillah itu cap hidup yang terbaik. Ya, tidak ada fi yang lain yang mengalahkannya, ya. Fi sabilillah yang terbaik. Jadi inilah hakikat hidup kita, jemaah sekalian. Kita berjalan menuju Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Di surah An-Najm. Sungguh loh, kepada Rabbmu lah akhir perjalanan kamu, puncak perjalanan hidup kamu, ending terhebat, ending termulia, ending yang paling tinggi nilainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jannah yang kenikmatannya tidak bisa kita bayangkan. Allahu Akbar. Saya sering katakan, kalau ada jago menghayal di dunia ini, jadi dia bisa menghayalkan putri duyung di kutub utara, padahal nggak ada, bisa dibayangkan sama dia. Tolong bayangkan putri duyung di kutub utara, gampang, padahal dia ada, bisa dibayangkan sama dia. Tapi kalau diminta membayangkan jannah, angkat tangan. Tapi puncak kenikmatan jannah itu adalah liqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim, kata baginda Rasulullah SAW, menggambarkan ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan tidak ada kenikmatan yang paling disukai oleh penduduk jannah mengalahkan kenikmatan ila nazari ila rabbihim, melihat Rabb mereka. Muntaha, inilah puncak perjalanan kita, mas sekalian. Nah, puasa Ramadan ini, jemaah sekalian, telah mengarahkan kita dengan berbagai macam bentuk ibadahnya. Insya Allah 1 bulan full kita siap menjalankannya, dan semuanya adalah perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa, kita sholat, kita zikir, kita istighfar, kita berdoa dan bermunajat, karena kita ingin menuju puncak perjalanan ini, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Aisyah bertanya, apa amalan yang aku lakukan ketika mencari dan mengalami Lailatul Qadar, cuma satu yang diminta Rasulullah, yang lain boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita tidak pantas membawa dosa menghadap Allah. Kita malu menghadap Allah dalam keadaan kotor. Maka mendapat pemaafan dari Allah
bukan hanya tidak disiksa, tapi catatan amal kita yang buruk tuh hilang, terhapus, seperti kita tidak pernah berbuat kejahatan. Itulah semangat hamba Allah yang menuju puncak, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah Ramadan kita kali ini ibadah yang penuh dengan cinta dan kerinduan menuju puncak pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, hendaklah dia terus beramal soleh, melakukan perjalanannya terus beramal soleh, dalam lelah, letih, payah, usia semakin bertambah tetap semangat, karena kita memang sedang rindu bertemu dengan Allah, menuju puncak pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang merintangi kita, maka apapun yang menghambat kita, maka apapun yang memberatkan kita, tidak bisa membuat kita berhenti di perjalanan ini. Kalau menuju puncak ini kita pegang teguh, kalau pertemuan dengan Allah ini benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, pedih-perih, bukannya kita kemudian mengeluh, tapi tersenyum, aduh, saya mau bertemu denganmu ya Allah. Sambil pegang pinggangnya yang suka banyak sholat ini, aduh, sambil meringis, aku ingin bertemu denganmu ya Allah, sambil pegang pinggangnya ya. Ada yang sudah mulai lututnya lemas, aduh, tapi sambil tersenyum, ya Allah, aku ingin bertemu denganmu ya Allah. Menuju puncak. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah menggambarkan perjalanan menuju Allah. Beliau mengatakan, perjalanan menuju Allah membuat hati merasa ringan. Bila masih merasa berat dan letih, mungkin dia perlu meningkatkan keikhlasan dan kejernihan hatinya, karena masih ada bagian dunia yang mengeruhkannya hingga membuat perjalanannya itu jadi ada hubbud dunia yang berlebihan, masih mengotori hati. Kalau kita masih suka berkeluh kesah dengan tugas-tugas penghambaan, dakwah dan jihad kita. Hati yang sehat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hati yang jernih membuat perjalanan menuju Allah terasa nikmat, menyenangkan dan ringan. Sebagaimana mata yang jernih bisa menikmati pemandangan itu, tetapi mata yang rabun kok nggak ada yang bagus ya. Mata yang rabun ya, kok nggak ada yang terang ya, gelap semua ya. Matanya rabun, maaf ya. Perlu ada dibantu dengan kacamata ini biar tidak rabun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Illa man atallaha biqalbin salim. Mari kita bersihkan hati kita jernihkan hati kita, termasuk qalbun salim.
Kalau kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan senang. Jadi hati yang jernih yang bisa menikmati perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih hati artinya bersihkan dari hubbud dunia. Ya Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka sibuk memahami, sibuk mengurai dan mencari dunia ini, maka pada saat yang sama dia melalaikan, dia meremehkan urusan akhirat. Itulah pentingnya ma'asyiral muslimin, kita selalu menjaga keikhlasan, memastikan keikhlasan kita setiap kita beramal. Ikhlas artinya rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tilawah karena Allah, infak karena Allah, i'tikaf karena Allah, dakwah karena Allah. Karena maksudnya karena ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah dalam rangka kerinduan bertemu Allah, pasti rindu akan memunculkan senyum, bukan keluh kesah. Pasti akan memancarkan kecerahan di wajahnya, bukan suram dan seram. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menambahkan catatannya tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan perjalanan mencari Khidir, Nabi Musa alaihissalam merasakan lapar dan lelah di perjalanan itu. Lalu berkata kepada pembantunya, bawalah makanan itu kemari. Sungguh kita lelah, letih karena perjalanan kita ini. Ia merasa letih karena melakukan perjalanan menuju makhluk, mencari Khidir. Tetapi ketika Musa memenuhi janji Allah selama 30 hari dan disempurnakan dengan 10 hari lagi, Nabi Musa tidak makan selama 40 hari tanpa merasa lapar dan letih, karena ia melakukan perjalanan menuju Allah. Demikian pula perjalanan taat, perjalanan hati menuju Allah, tidak merasakan berat, tidak merasa letih, sebagaimana dalam perjalanannya menuju makhluk. Allahu Akbar. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Itu pagi hari Rasulullah menuntun kita berdoa seperti itu. Kalau sore hari, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Jadi pagi sore kita selalu menuntun hati kita bahwa pagi ini kita setar kembali kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Sore hari tetap semangat bahwa kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita akan tidur, bismika Allahumma wa bismika amut. Kita siap mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tolong dicamkan an-nusyur.
Diingatkan terus kita bahwa perjalananmu ini luar biasa wahai orang-orang mukmin. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan semakin tambah Ramadan semakin sepi. Jangan sampai justru lelah latih kita bahwa itu bukti kita sedang menuju puncak. Jangan balik arah. Bisa kepleset. Wong sudah capek balik. Jalannya curam ke bawah, gelundung nanti. Tertatih-tatih tetap bergerak menuju puncak. Masya Allah. Mungkin yang suka mendaki gunung jemaah sekalian, nggak ada orang daki gunung itu tertawa-tertawa, tidak ada. Pasti terengah-engah. Ada istirahat bukan untuk balik, tapi untuk menghimpun tenaga untuk bergerak lagi. Minum dulu, suplemennya juga minum, berangkat lagi. Itu dia. Dia meringis, mungkin sebab terpleset, aduh tergores luka. Diperban dulu, tapi berangkat lagi. Begitu sampai di puncak gimana? Apa responnya? Sampai juga tidak. Pasti dia begini, sampai. Padahal capek. Halo? Itu puncak gunung. Bagaimana kalau kita benar-benar wa ilaihil nusur? Liqa Rabb, bertemu dengan Allah, puncak kehidupan kita. Masya Allah. Akhirnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang Ramadan ini artinya imsak. Tahan capeknya, tahan nafsunya, kan begitu ya. Tahan sifat marahnya, tahan meditnya, infak, tahan malasnya, tahan keluh kesahnya. Saya tutup dengan sebuah hadis yang menggambarkan keindahan orang-orang yang berpuasa seperti kita ini. Bagaimana Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," jika kalian sedang berpuasa, di hari berpuasa, fala yarfuth, tahan kata-kata kotormu keluar, jangan berkata kotor. Apalagi bernilai maksiat. Berkata kotor aja enggak. Mungkin kalau contoh sederhananya kita sering dengar di pinggir jalan, maaf ya, taek lu kotor ya, taek lu ya, taek lu. Kalau Bangil apa? Ceuka. Tahan. Assalamualaikum, gitu kira-kira. Wala yaskhab, dan jangan bikin suasana gaduh, hingar-bingar. Jangan bikin suasana tidak nyaman, bikin tentram, damai. Masya Allah. Baik karena pikiran kita nyeleneh, atau undang-undangnya juga menyakitkan. Apalagi temannya suka bohong. Pokoknya macam-macam dah yang membuat suasana gaduh, nggak enak, ada gaduh di hati. Jadi kita betul-betul selama Ramadan membuat suasana yang indah. Bahkan kata Rasulullah, fa in sabbahu ahadun, kalau ada seseorang mencaci maki, au qatalahu, atau mengajak dia berkelahi, wah habis ini sudah ya. Gimana orang yang berpuasa? Tetap imsak. Falyaqul inni mru'un shahib, aku sedang puasa, asik puasa saya. Jadi orang yang mencacinya nggak dibalas, yang ngajak dia berkelahi nggak dihantam, imsak. Wah, hebat tenan hidup orang yang berpuasa ini. Memang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah,
dan suka dengan keindahan. Kalau sering kita membahas indah itu pakaian, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Perhiasan boleh, tapi yang paling indah adalah sikap. Ingat itu, sifat yang indah jauh lebih mahal dari pakaian yang indah. Allah yang indah cocok kalau ditemui oleh yang indah. Subhanallah. Jadi Aisya'im wasaimat yang indah-indah, Anda pantas untuk menuju puncak ila rabbikal muntaha, untuk bertemu, untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap istiqomah, tetap bersabar, saling mendoakan dan saling mengingatkan agar kita tetap kuat di jalan ini, saling tolong menolong. Kalau lagi capek, dengan nasihat dan bantuan materi atau fisik bila perlu kita bantu agar tetap tegar di jalan ini. Asiknya rame-rame berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan, Sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hati.